Saudaraku, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, untuk merampok dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Nah, kemudian ditegaskan ayat 11, aku adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang baik. Ini perlu jadi catatan penting. Jikalau Yohanes 10 ayat 11 ini merujuk pada Mazmur 23 ayat 1, maka kita akan ketemukan bahwa setiap orang yang berada di dalam penggembalaan Allah tidak akan kekurangan suatu apapun, sehingga di dalam dan di bawah penggembalaan Allah seseorang tidak lagi membutuhkan apa-apa, karena dari A sampai Z kebutuhan hidupnya di-cover, disediakan oleh Tuhan. Bukan saja kebutuhan di dalam dunia, tetapi kebutuhan setelah meninggalkan dunia. Jadi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan Allah adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adalah pengakuan iman seseorang yang menaruh percaya sepenuhnya kepada Allah. Demikian juga kita. Jikalau kita percaya pada Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sudah menegaskan bahwa Yesus adalah gembala saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Jikalau kita memberikan diri hidup kita berada di bawah total penggembalaan Yesus Kristus, maka kita pun juga tidak akan kekurangan suatu apapun. Karena segala sesuatu yang menjadi keperluan buat hidup kita, bagi dalam dunia ini, sampai ketika kita meninggalkan dunia, sudah disiapkan dan disediakan. Bahkan untuk mewujudkan itu, untuk memenuhi segala keperluan kehidupan kita baik di dunia maupun juga ketika meninggalkan dunia, persoalan dasarnya diselesaikan oleh gembala kita, rela mengorbankan nyawanya untuk kita, rela mengorbankan nyawanya untuk kita, untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan juga untuk menaungi, melindungi, bahkan juga untuk menjaminkan keselamatan kita. Yesus adalah gembala yang baik. Dia menyediakan diri dan keseluruhan secara totalitas untuk menjamin kehidupan saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pertanyaan kita sekarang adalah, benarkah Yesus Kristus Tuhan adalah gembala kita, adalah gembalamu, gembala Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Jikalau itu pengakuan kita, dan pasti segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita tidak bisa dipenuhi oleh Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Hanya kadang-kadang itu sebatas di mulut, sebatas di pengakuan, sebatas di lagu, sebatas di nyanyian. Sekalipun kita sudah mengungkapkan pengakuan kita, Yesus adalah gembala, lewat nyanyian, hitungan, syair, dan segalanya, bahkan juga doa. Tapi dalam kenyataan hidupnya seringkali kita tidak menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus adalah gembala kita. Mengapa? Kalau kita masih saja hidup dan membiarkan diri dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, sebetulnya hal itu sudah menjadi contoh jelas atau penjelasan bahwa sesungguhnya pengakuan kita itu hanya sebatas mulut. Karena apa? Tidak diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jikalau kita mengaku Yesus adalah gembala kita, maka kita mestinya membiarkan hidup kita di dalam penggembalaan Dia. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita tidak akan pernah tidak terpenuhi dan dipenuhi oleh Dia. Oleh karena itu, jangan membiarkan rasa khawatir, cemas, takut menggerogoti pikiran dan hati kita, sehingga kita menempuh perjalanan hidup ini tanpa rasa bahagia, sukacita, tanpa damai sejahtera. Kalau kita membiarkan diri sepenuhnya secara totalitas hidup di dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus, maka bukti konkretnya adalah turuti apa yang diinginkan oleh Sang Gembala kita. Hiduplah sesuai dengan instruksi, petunjuk, dan juga perintah-perintah dari Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka ke air tenang, ke rumput hijau, di jalan yang benar, itulah keadaan dan kondisi kehidupan kita dalam penggembalaan
Yesus Kristus Tuhan kita, sebagaimana yang ditegaskan, aku adalah gembala yang baik oleh sabda Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberkati.